Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rusdiani. Saya berasal dari Manokwari, Papua Barat. Akan tetapi saya bertempat tinggal di Copet di Ponorogo, tepatnya di Pesantren Putri Al-Mawaddah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh artinya bersuci atau hal kebersihan. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana cara kita mensucikan diri baik di pakaian, badan, tempat, dan lain-lain agar boleh ataupun sah dalam menjalankan berbagai macam ibadah. Dalam fikih, toharoh bagi menjadi 4 macam, yaitu izalatun najasah, al-wudu'u, al-ghuslu, wat tayammum. Ataupun dalam bahasa Indonesia yaitu adalah menghilangkan najis, berwudu, mandi, dan tayamum. Dan hal ataupun alat yang terpenting untuk taharoh adalah air. Adapun pembagian air yang dapat digunakan untuk bersuci di sini terbagi menjadi 7, yaitu air sumur, air hujan, air laut, air sungai, air dari mata air salju, dan air embun. Adapun pembagian air terbagi menjadi 4 macam, yaitu air yang suci dan dapat mensucikan, dan dia tidak makruh untuk dipergunakan. Yang kedua adalah air yang suci tapi tidak boleh dipergunakan untuk bersuci. Contohnya seperti air bekas kita untuk mandi. Air tersebut awalnya suci tapi tidak bisa dipergunakan lagi karena air tersebut sudah kita pergunakan untuk bersuci. Asli dari air tersebut suci tapi sekarang tidak bisa untuk mensucikan kembali. Yang ketiga adalah air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh untuk digunakan. Contohnya air musyamas. Apa itu air musyamas? Air musyamas itu adalah air yang sudah terkena paparan sinar matahari ataupun bisa disebut air yang sudah terjemur. Dan yang terakhir adalah air yang bernajis atau air mutanajis. Di sini juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu jika air itu sedikit dan dia terkena najis walaupun cuma sedikit dan dia tidak merubah baik sifat, bau maupun rasa, air tersebut tetaplah najis. Dan yang kedua, jika air itu banyak dan terkena sedikit najis dan air tersebut tidak berubah baik sifat, bau maupun rasa, air tersebut tetap suci dan diperbolehkan untuk dipergunakan untuk bersuci. Dan apabila air itu banyak dan terkena najis sedikit dan dia berubah baik sifat, rasa maupun bau, air tersebut najis, sudah tidak bisa diperbolehkan lagi untuk taharoh. Dan yang berikutnya itu mengenai najis. Yang dimaksud najis ini adalah kotoran. Yang di sini adalah seumpama air kencing bayi laki-laki. Air kencing bayi laki-laki di sini termasuk najis muhafafah atau najis ringan. Adapun pembagian najis di sini terbagi menjadi 3 macam, yaitu najis ringan atau najis muhafafah, najis sedang yaitu najis mutawasitoh, dan najis yang berat disebut najis mughaladhoh. Contoh-contoh najis ringan seperti tadi yang saya ucapkan yaitu mengenai air kencing bayi atau anak kecil yang kurang lebih umurnya belum mencapai 2 tahun. Cara mensucikan najis tersebut cukup kita percikan saja dengan air. Dan untuk najis sedang atau najis biasa di sini yaitu contohnya seperti kotoran manusia ataupun binatang. Dan cara untuk membersihkan najis tersebut yaitu sebagai cukup sekali dengan air ataupun kita bisa mengaliri najis tersebut sampai benar-benar hilang. Dan yang ketiga yaitu najis berat. Contoh najis berat di sini adalah seperti najis dari bekas dijilatnya anjing ataupun babi. Contohnya kita jalan, kita digigit oleh anjing. Nah, cara mensucikan di sini yaitu dengan cara lebih dahulu kita hilangkan bekas najis tersebut. Apabila najis tersebut sudah hilang, kita bisa membersihkan najis tersebut dengan air sebanyak 7 kali dan bisa dilakukan dengan mencampurkan tanah pada saat kita membersihkan najis tersebut. Dan menurut wujudnya, najis itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu najis aini dan najis hukmi. Apa itu najis aini? Najis aini adalah najis yang berwujud, ada, nyata bendanya, najisnya itu. Dan yang kedua itu adalah najis hukmi, artinya hanya hukumnya saja, tetapi bendanya itu tidak ada, tidak berwujud. Contohnya seperti air kencing, dia wujudnya ada, tetapi sudah kering, kita tidak bisa melihat apakah tempat itu najis atau tidak. Dan bagaimana cara Anda bersuci? Tubuh kita dan pakaian kita haruslah senantiasa dalam keadaan suci dan lebih-lebih ketika kita hendak melakukan berbagai macam ibadah.
Maka dari itu, sehabis kita buang air kecil maupun air besar, kita diwajibkan untuk bersuci ataupun toharoh. Berikut cara-cara dalam ataupun adab dalam bersuci. Yang pertama adalah dibersihkan dengan air. Yang kedua, jika tidak ada air, sedikit pun kita bisa melakukan toharoh ataupun bersuci menggunakan debu jika memang keadaan kita tidak ada air di tempat kita sama sekali, termasuk rukhsah atau keringanan yang Allah berikan. Setelah itu, tentang berwudu. Berwudu adalah salah satu syarat sah untuk melaksanakan sholat. Dan apabila kita hendak melakukan wudu, hal yang perlu kita lakukan pertama adalah apa? Berniat ataupun niat, membaca niat. Yang kedua adalah mencuci dua tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga adalah berkumur sambil membersihkan gigi maupun kotoran yang dalam gigi kita ataupun yang di dalam mulut kita. Dan yang keempat adalah membasuh muka rata sampai di bawah janggut atau dagu. Dan yang keenam, mengusap atau menyapu sebagian seluruh kepala, jidat. Seperti ini, cukup jika bisa mengenai beberapa helai rambut kita. Yang ketujuh yaitu menyapu atau mengusap kedua belah telinga luar sampai bawah. Itu harus benar-benar. Yang kedelapan yaitu membasuh kedua belah kaki sampai dengan mata kaki. Harus sampai mata kaki. Dan yang kesembilan adalah membaca niatnya. Niatnya bukan membaca niat. So di sini tuh yang terakhir adalah tertib. Kita harus melakukan wudu tersebut dengan tertib, baik dari niat, membasuh tangan, membasuh muka, membasuh jidat, membasuh telinga, dan lain sebagainya yang saya sudah sebutkan. Dan rukun-rukun wudu di sini adalah yang pertama itu niat ketika membasuh muka, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua belah tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala tadi, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki atas. Yang keenam yaitu adalah tertib melakukan rukun-rukun wudu tadi. Dan yang keempat, mandi atau biasanya untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar di sini contohnya seperti berhubungnya suami istri ataupun bersetubuh. Yang kedua, karena keluarnya nutfah ketika mimpi basah, khususnya untuk kaum laki-laki. Dan yang ketiga, karena kena bulan ataupun hadas untuk perempuan. Yang keempat adalah nifas. Apa itu nifas? Keluarnya darah dari rahim seorang istri ketika melahirkan anak, sesudah melahirkan anak. Dan yang kelima adalah karena melahirkan anak. Biasanya setelah nifas terkadang masih ada keluar darah dari batas waktu yang biasanya sudah pernah terjadi. Dan rukun mandi di sini terbagi menjadi 3 macam, ataupun 3 perkara. Yang pertama adalah niat, yang kedua menghilangkan najis yang sekiranya terlihat di badan. Yang ketiga adalah meratakan air di seluruh tubuh. Dan jangan lupa untuk membasuh segala tubuh kita, baik itu kulit tubuh maupun rambut-rambut. Dan yang terakhir adalah tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah salah satu cara kita untuk bersuci sebagai ganti berwudu, mandi, dan apabila berhalangan untuk memakai air. Contohnya seperti misalkan kita sakit, kita tidak boleh terkena air. Yang kedua, apabila kita bertempat yang tandus benar-benar tidak ada air, kita boleh melakukan cara bersuci dengan tayamum. Sebab-sebab yang diperbolehkan tayamum itu dibagi menjadi 2, yaitu 1 tidak ada air, yang kedua sebab sakit yang tidak diperbolehkan terkena air, yang seperti saya ucapkan di awal. Dan adapun syarat-syarat tayamum di sini adalah adanya uzur ataupun halangan yang membolehkannya untuk tayamum. Yang kedua, setelah datang waktu sholat. Bila sudah waktu sholat kita tidak menemukan air, kita boleh dilakukan tayamum. Seperti misalkan contohnya kita berada di kendaraan, sudah waktu sholat tapi kita tidak menemukan air, kita bisa melakukan tayamum untuk berwudu. Yang ketiga adalah apabila kita sudah mencari air dan air tersebut tidak ada, boleh untuk kita untuk tayamum. Dan yang keempat adalah dengan debu yang suci. Contohnya misalkan
tidak tahu di tempat sini seperti di meja ini apakah ada debu, kita tidak tahu. Yang penting kita coba tempelkan, insya Allah di tempat sini ada debu yang suci. Setelah seperti ini kita bisa seperti ini 3 kali. Dan cara mengerjakan untuk tayamum di sini adalah lebih dahulu kita cari debu ataupun tanah yang benar-benar suci, yang menurut kita sekiranya tempat itu tidak bekas terlewati oleh lalu lalang manusia maupun binatang-binatang di sekitarnya, sehingga kita yakin tempat itu adalah debu yang suci. Yang kedua adalah membaca bismillah, yang ketiga yaitu niat, dan yang keempat menemukan kedua belah tangan kita di tempat yang berdebu itu. Lalu kita bisa seperti ini meratakan atau meniriskan atau menipiskan debu yang ada di tangan kita. Lalu kita baru mulai tayamum. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai taharah. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.